Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagram The Pastel Color dan Drawing by Vivitan. Di video kali ini saya akan menggambar 4 macam motif batik. Untuk motif batik pertama, saya akan menggambar motif batik kawung. Jadi di sini dasarnya saya buat dulu nih jarak 2 cm x 2 cm. By the way, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan motif batik kawung? Nah, di sini saya cari ya pengertiannya. Menurut sruniid.com, motif batik kawung adalah salah satu motif batik tertua di Indonesia. Biasanya, motif batik kawung merupakan pola bulatan yang menyerupai buah kawung atau buah kolang-kaling. Nah, motif batik kawung umumnya dinamakan berdasarkan pada ukuran besar atau kecilnya bentuk bulat lonjong yang ada di dalam satu motif tertentu. Nah, motif batik kawung ini juga merupakan motif yang sangat kuno atau yang sudah diketahui dari zaman kerajaan. Nah, jadi untuk membuat pola-polanya, di sini saya sudah buat garis dan kotak-kotak ukuran 2 cm x 2 cm. Setelah itu saya buat X atau saya silang gitu di dalamnya. Dan setelah itu saya bentuk elips atau lonjong mengikuti setiap kotak itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri lah ya lebih jelas. Jadi, fungsi dari garis atau kotak-kotak ini supaya pedoman agar kita menggambarnya itu benar-benar ukurannya pas. Ya, jadi rapi gitu. Setelah sketsa motifnya jadi, saatnya saya tebalkan menggunakan spidol. Nah, yang saya tebalkan hanya motif yang ovalnya aja. Untuk X-nya tidak perlu ya. Dan di sini saya tambahkan seperti tanda plus atau X atau silang di setiap garisnya di dalam oval itu sendiri. Setelah ditebalkan, tentu saja setiap goresan pensil perlu kita bersihkan menggunakan penghapus dan setelah itu masuk ke proses mewarnai. Untuk mewarnainya, saya menggunakan oil pastel Carandas Neo Color 1. Nah, jika kalian tidak memiliki oil pastel yang sama, kalian cukup gunakan oil pastel yang kalian miliki di rumah atau pensil warna juga boleh. Nah, di sini setiap warna udah saya cantumin ya namanya. Tetapi masalahnya, jika kalian memiliki oil pastel yang berbeda, tentu saja namanya terkadang berbeda juga. Nah, caranya kalian cukup cocok-cocokin aja. Menurut kalian warnanya itu hampir mirip atau memang mirip banget, ya udah kalian gunakan. Jadi fleksibel aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kalian lihat di dalam motifnya sudah saya warnai. Jadi dengan pola gradasi dari tepi dan tengahnya warna muda, yaitu tepinya ochre dan tengahnya adalah Sahara Yellow. Dan kalau kalian lihat motif X-nya itu kan tadi udah ketutup ya, nggak apa-apa, nanti kita tebalkan. Lalu saya masuk dengan warna Toledo Brown atau brown yang warnanya agak tua di bagian tengahnya. Nah, seperti bentuk diamond ya. Lanjut lagi, saya gunakan warna brown, saya gradasikan lagi. Tapi ingat ya, sisakan sedikit area untuk warna highlight, yaitu warna putih. Jika kalian mau lebih rapi, kalian bisa menggunakan pensil warna yang warna putih ya. Di sini saya sendiri menggunakan oil pastel yang berwarna putih. Nah, kalau kalian lihat, ini seperti jadinya berbayang gitu. Nggak apa-apa, nanti kita tebalkan dan nanti garisnya akan kelihatan dengan jelas sehingga warna ini akan kelihatan lebih rapi. Oke, lanjut untuk penebalan. Saya tebalkan dengan permanen marker ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan penebal yang lain seperti pensil 8B atau pensil kaca yang pokoknya kalian punya lah ya. Nah, di sini kalau kalian menggunakan marker seperti saya, ini tuh rada-rada suka macet karena mata markernya itu ketutup oleh oil pastel. Jadi mesti dicoret-coret gitu, dicoret
kertas coret gitu ya, supaya dia lancar kembali. Dan setelah ini, di bagian area tengah yang diamond itu, saya gunakan white gel pen. Nah, jadi saya motifnya itu gampang aja, saya ikutin bentuk dari diamond itu sendiri, lalu saya buat titik-titik itu. Nah, seperti terlihat di layar. Jadinya cantik ya. Dan motif batik kedua yaitu motif batik Mega Mendung. Nah, di sini motif batik Mega Mendung ini berasal dari kota Cirebon yang memiliki pola-pola berbentuk awan dengan diberi warna yang gelap seperti biru tua, merah tua, hijau tua, dan sebagainya. Motif yang berasal dari kota Cirebon ini mempunyai ciri khas sendiri dalam membuat motif. Di antara motif yang paling populer bahkan juga menjadi ciri khas kota Cirebon yaitu batik Mega Mendung. Nah, batik Mega Mendung ini diisi dengan pola-pola berupa pola awan, ya. Jadi kita buat awannya, terus kita buat melingkar ke tengah gini. Jadi sebenarnya untuk pola awannya itu lumayan ribet ya. Dan di sini saya seusaha mungkin buat menjadi dia lebih gampang diikuti. Jadi saya buatnya lebih simetri. Sebenarnya nggak sesimetri itu. Nah, di sini setiap penutupan garisnya kita buat melingkar ke dalam. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan setelah sketsanya jadi, saya akan kikis goresan pensil ini karena dia hitam banget ya. Sedangkan motif batik Mega Mendung ini garis tepinya nanti saya mau pakai warna putih. Jadi supaya nggak terlalu sulit ya nanti gunakan putihnya. Jadi di sini saya kikis dulu goresan pensilnya. Dia jadi masih ada pola, cuman lebih gimana ya? Saya hapus dikit lah gitu. Tapi masih bisa kelihatan kok polanya. Dan setelah itu saya gunakan warna Prussian Blue untuk mewarnai bagian luar dari awan itu sendiri. Setelah warna Prussian Blue-nya selesai, mari kita lanjutkan ke dalam motif awannya. Nah, di sini kalian gunakan dulu light cobalt blue atau warna biru muda, bisa pale blue untuk bagian garisnya, polanya. Lalu kalian gunakan warna light blue di atas garis yang tadi. Pale blue atau light cobalt blue-nya gitu. Dan nanti baru kalian gunakan warna cobalt blue. Untuk motif ini agak bingung ya karena dia melingkar-melingkar gini, jadi agak sulit juga dalam pewarnaannya. Jadi kalian sabar-sabar aja, hati-hati, pelan-pelan, yang penting hasilnya nanti bagus. Jika kalian perhatikan di layar, warnanya itu kelihatan seperti ada bercak putihnya. Tapi itu sebenarnya bukan berarti warnanya nggak rata ya teman-teman.
Bahan dari oil pastel wax ini, dia itu wax hampir seperti lilin, jadi dia bisa memantulkan cahaya lampu. Saya gunakan pencahayaan dari lampu ya. Nah, di sini yang kalian kelihatan putihnya itu, yaitu pemantulan cahaya lampu itu sendiri. Jika kalian lihat kasat mata, itu nggak ada kok yang kayak gitu. Dia tuh memang begitu, karena dia wax, dia kilat gitu, jadi kelihatannya putihnya itu pemantulan cahaya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lihat hasil akhirnya, itu rata banget kok warnanya. Dan tahap akhir, penebalan menggunakan pena putih. Nah, penebalan ini butuh kesabaran tingkat tinggi, karena untuk menebalkan di atas oil pastel itu challenging banget. Gampang banget, macet. Kita coret lagi di kertas, lancar lagi tintanya, kita tebalkan lagi, macet lagi, kita coret lagi di kertas coret gitu. Kalau udah lancar lagi, kita tebalkan lagi. Jadi memang nggak gampang. Jadi ini kalian kelihatannya kalau dilihat di layar, gampang banget, selesai cepat. Itu karena proses editing yang mempercepat proses itu sehingga kelihatannya gampang. So guys, kita lanjut ke motif ketiga. Untuk motif ini saya buat dulu garis miringnya. Terus saya warnai dasarnya dengan warna orange, yellow, dan lemon yellow. Setelah itu saya gunakan oil pastel Gribel Galeri Artis yang berwarna hitam untuk menutupi warna orange, yellow, dan lemon yellow tadi. Nah, saya gunakan oil pastel Gribel karena oil pastel itu mampu menutupi warna yang sebelumnya dengan rata tanpa kelihatan lagi. Setelah itu baru dikerik. Nah, keriknya sendiri kalian bisa gunakan tusuk sate, tusuk gigi, alat pengerik yang dijual di pasaran, ataupun yang udah ada di dalam kotak-kotak oil pastel. Oil pastel Caran d'Ache tidak memiliki alat kerik, jadi saya gunakan tusuk sate saja. Guys, untuk motif yang ketiga ini agak berbeda ya dengan motif ganda suli itu sendiri. Kalian bisa Google sendiri deh, motif ganda suli yang benar itu gimana. Jadi di sini saya hanya membuat teknik kerik. Jadi kalau kalian mau buat motif ganda suli itu bisa gunakan teknik kerik seperti ini. Cuman tadi saat membuatnya ini, itu tuh jaraknya saya nggak perhatikan gitu. Harusnya saya buat jaraknya karena ada motif parangnya ini. Nah, parangnya ini yang harus sebenarnya yang dibawain di tengah itu harus 2 parang gitu. Sedangkan saya tariknya terlalu cepat ke bawah sehingga terlalu pas dengan garis itu sendiri. Harusnya dia ada 2 parang gitu ya, dari atas turun ke bawah dan dari bawah ke atas. So, nanti kalian cek aja di Google motifnya yang benar itu gimana. Motif terakhir itu namanya adalah motif parang rusak. Untuk kotaknya ukuran 1 kali 2 cm. So guys, kalau kalian Google di dalam Google itu, motif parang rusak itu dia bentuknya lebih kemiringannya lebih pas gitu, nggak sekaku ini ya. Ini kan kita ikutin dari kotak-kotaknya. Nah, untuk referensinya saya lihat ada satu referensi dari Pinterest yang dimana kalau dibuat kotak itu lebih gampang digambar. Jadi saya ikuti dari yang Pinterest itu. Tapi kalau motif dari kainnya nggak sekaku ini.
So, kalau kalian mau lebih asli ya kalian ikuti yang di Google aja ya teman-teman. Nah, motif keempat ini terdiri dari motif parang juga, terus ada lingkaran dan persegi. Nah, setelah itu kalian lihat saya tebalkan sisa dari motifnya karena dia hitam warnanya, jadi saya gunakan warna dari bisa dari spidol, tapi untuk pemblockingannya saya gunakan warna dari Tombow Brush Pen supaya lebih enak aja, lebih gampang gitu. Nah, untuk menghitamkan sebenarnya bukan hanya dengan brush pen, kalian juga bisa gunakan oil pastel, cuma resiko tinggi takut kotor. Jadi saya gunakan brush pen aja, karena kan dia basically seperti spidol gitu bisa kering. Lanjut, saya warnai dengan warna Sahara Yellow pada motif parangnya. Di sini tanpa gradasi ya, jadi cukup satu warna aja. So guys, ini tuh merupakan requestan dari beberapa teman yang komen di Instagram, komen di bawah video, minta saya gambar tema batik. Sebenarnya saya agak bingung ya, tema batik itu sebenarnya yang dimaksud batik itu mau motif batiknya, kegiatan membatik, atau orang yang lagi pakai baju batik. Dan ketiga itu sudah saya buat ya. Ini motif saya belum pernah. Jadi di video ini saya buat motif, kegiatan membatik udah pernah, orang memakai batik itu udah pernah yang pada saat yang petani itu. Jadi menurut kalian benar nggak sih, sesuai nggak sih dengan requestan kalian itu? Di komen ya di bawah. Dan jika ada kesalahan dalam penggambaran, saya mohon maaf karena saya bukan expert di batik, jadi saya hanya menggambar sesuai dengan referensi dari Google saja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Dan makasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!